Yo my Bang Pilih on stage, mau cerita apa Bang Pilih, siap sharing. Oke, hari ini adalah hari pertama gue ya, akhirnya setelah 1 tahunan ya nggak ngonten lagi. Padahal tahun lalu udah janji ngonten sih ya. Cuman alhamdulillahnya tahun ini gue udah punya planning lah ya untuk mengembangkan mungkin personal branding ya orang-orang ngomongnya di luar sana. Gue udah mulai di LinkedIn, mulai di TikTok, dan sekarang pengen kembali lagi ke YouTube. Mudah-mudahan yang sering nonton gue 1-2 tahun lalu masih ada di sini lagi buat hadir. Jadi gue langsung aja mungkin masuk ke topik kita hari ini. Jadi hari ini gue tuh pengen ngangkat tulisan sebuah artikel yang udah pernah gue publish di LinkedIn gue. Anyway, LinkedIn gue nanti linknya akan gue taruh di deskripsi ya. Barangkali kalian lagi planning juga untuk personal branding ataupun pengen mulai karir kalian gitu ya, terutama di bidang data analytics dan turunannya gitu ya, data science, statistik dan seterusnya. Jadi tulisan yang pernah gue publish ini ngomongin tentang tips data analis. Jadi buat kalian yang baru memulai karir di data analis ya, di dunia data, gue punya 10 tips buat kalian cobain supaya bisa survive di 2025. Anyway, di artikel ini gue mengklaim bahwa ini adalah tips yang gak diomongin orang. So, mudah-mudahan kalian bisa berekspektasi di luar nalar sedikit gitu ya. Oke, jadi dari 10 tips itu, gue akan mulai dulu dengan tips pertama, yaitu adalah kita harus balance antara idealis dengan bisnis. Jadi dalam dunia kerja teman-teman ya, orang-orang tuh pasti akan lebih mendahulukan yang namanya profit dulu. Ini buat kalian yang mungkin pengen planning dalam waktu dekat kerja supaya nggak kaget. Memang sih dulu pas di kuliah, gue pribadi ya ngerasa kayaknya setiap pekerjaan yang gue lakukan, karena gue punya background statistik, gue merasa bertanggung jawab untuk bisa bikin segala sesuatunya itu sesuai dengan teori, atau kita sebut dengan idealis. Nah setelah kerja, ya gue baru tahu gitu, ternyata banyak banget ternyata hal-hal yang kita sendiri nggak bisa kontrol. Apalagi gue sekarang kerja di consulting gitu ya. Gue nggak bisa memaksakan klien gue untuk mengikuti idealisme dari seorang statistician atau data analis yang backgroundnya sekalipun mungkin udah S2 statistik gitu ya. Tetap aja nanti di bisnis mereka, apalagi lagi-lagi ya di sini consulting industry kita ngomong sama klien, pasti mereka akan nanya duluan berapa profitnya. Baru setelah itu mereka nanya itu pakai apa? Toolsnya, metodologinya gitu. Jadi itu adalah poin pertama yang gue pengen tekenin. So everything starts with a simple thing gitu ya. Baru lu bisa nanti mulai dengan hal-hal lebih advance, lebih gede. Mungkin ini gue akan share juga my real case ya teman-teman. Jadi di real case gue dengan salah satu klien, ini kebetulan kliennya pemerintahan. Mungkin sebagian dari kita mikir orang pemerintahan itu masih kuno, tradisional gitu ya. Tapi sejujurnya teman-teman yang gue alamin sekarang, mereka udah lebih advance. Dan bahkan mungkin jauh lebih advance dibandingin yang gue bayangkan selama ini gitu ya berkarir. Tapi tetap ya ada disclaimer ya bahwa se-advance-advance-nya mereka, kalau misalkan baru memulai, pasti kita akan mulai approach-nya dengan metode sederhana dulu. Jadi gue real case-nya gini, gue tuh udah sempat bikin sama tim gue, tentunya nggak gue sendiri. 2 mingguan gue bikin yang namanya market basket analysis. Mungkin teman-teman yang udah kuliah statistik atau mungkin pernah belajar, ada yang namanya association rules. Jadi gue waktu itu pengen jelasin pattern dari sebuah produk dari si pemerintahan ini. Tapi nggak usah lah kita bayangin case-nya pemerintahan ya. Teman-teman bayangin misalkan kayak di Indomaret, di Alfamart, kita bisa menganalisis seorang customer tuh kalau belanja misalkan susu, apakah dia akan membeli produk lain yang punya relasi sama si susu. Misalnya belanja roti. Nah itu namanya association rules. Nah gue coba perkenalin itu untuk case-nya mereka. Meskipun itu bisnisnya mereka, tetap itu adalah hal advance yang nggak bisa gue tiba-tiba langsung suapin ke dia gitu ya. Nah sehingga poin pertamanya kita harus mulai dulu dengan hal yang sederhana. Karena pada akhirnya kalau mereka disuapin hal yang langsung rumit, mereka ya mungkin sebagian akan muntah gitu ya. Jadi kita harus pelan-pelan. So idealis itu harus balance dengan bisnis. Karena kalau mereka muntahin apa yang kita kasih, ya artinya mereka kan akan bilang ini nggak masuk ke bisnis mereka. Secara nggak langsung kayak gitu. Jadi itu poin pertamanya ya be wise and ya pikirin dulu klien kalian butuhnya apa. Itu pertama. Terus yang kedua,
adalah mental untuk mau dikritik. Jujur ya, ini di awal-awal gue kerja, itu juga gue mungkin belum punya mindset atau mental ini ya, mental pengen dikritik. Ini memang berat banget ya. Mungkin baru 2 tahun atau 3 tahun terakhir lah, setelah gue udah diplot jadi lead untuk beberapa project di tempat gue kerja, jadi berhadapan sama cukup banyak variasi klien gitu ya, dari mulai yang ngikutin aja apa yang kita kasih, sampai yang sering mengkritik gitu. Dan akhirnya itu terbentuk. Tapi it's okay teman-teman ya, namanya juga kita baru memiliki pengalaman, ya segelintir pengalaman, terus kita ketemu sama orang yang lebih pengalaman lagi di bisnisnya mereka, kita nggak bisa so tahu. Ya, statistik atau data science bukan ilmu yang mutlak punya kebenaran 100%. Jadi kita yang harus adjust juga. Ya. Jadi poin mau dikritiknya itu di mana? Jadi gini, gue tuh pernah salah satu case-nya ya teman-teman ya. Gue pernah diskusi tentang chart yang tim gue bikin di dashboard untuk klien ini. Sebenarnya gimana ya, cara interpretasinya itu sebenarnya gampang. Tapi mereka itu sempat mengkritik tentang hal atau elemen yang gue sebenarnya sama teman-teman tuh gak kepikiran. Apa coba? Warna dan juga pemilihan bahasa. Jadi kalau orang-orang di swasta ya, si swasta ya, paling swasta banget. Biasanya kalau di swasta itu orang-orang, apalagi pikirannya, oh swasta di Jaksel, pengennya tuh bilingual gitu ya. English terms-nya banyak. Nah itu kita sempat masih menggunakan hal itu secara tidak sengaja ya. Misalkan ada bahasa-bahasa yang kalau kita bahasa Indonesia kan itu aneh. Jadi kita put dalam bahasa Inggris. Dan itu dikritik. Ya mungkin environment-nya si klien gue ini mengharuskan universal language gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, Indonesia. Kalau mau Inggris, ya Inggris gitu. Akhirnya itu dikritik. Padahal menurut kita, yang lu utamain tuh kenapa sih nggak insight-nya dulu gitu ya. Kan itu hal minor. Tapi at least teman-teman ketika gue dapet kritik itu, gue mikir, walaupun itu harusnya di akhir, tapi setidaknya gue dapet pencerahan bahwa nggak semua yang ada di kepala kita gitu ya. Walaupun kita punya knowledge yang kuat di bidang ilmu kita, di statistik, data science, tetap aja bisnis itu akan berjalan sesuai dengan, bukan sesuai dengan keinginan ya, tapi sesuai dengan flow yang diharapkan sama si klien kita atau si pemilik bisnis tadi. Jadi itu poin keduanya. Mau dikritik karena kritik itu vitamin ya. Dan ya vitamin itu mungkin kadang-kadang orang mikir ya perlu nggak perlu sih buat gue, tapi menurut gue vitamin itu penting ya. Kayak teman-teman mungkin sehari-hari minum vitamin D karena udah jarang jemuran gitu ya, berjemur dan sebagainya. Intinya itu teman-teman. Itu poin kedua. Terus poin ketiga, sebaliknya kita bisa juga mengkritik. Tapi tujuan mengkritik ini adalah biar ide kita makin tajam. Gue melakukan hal ini karena gue bertujuan ingin membuat tim gue itu kuat mentalnya. Kadang-kadang ya, kalau yang baru memulai karir, termasuk gue dulu ya, jarang banget gitu terbiasa dengan yang namanya brainstorming. Nah ini udah gue mulai 1 tahun terakhir dengan tim gue. Meskipun tim yang gue lead ini ukurannya cuma 6 orang. Nggak gede, tapi di situ gue ngerasa brainstorming kita jadi lebih intens gitu ya. Dan kita jauh lebih memiliki sense of belonging. Karena gini teman-teman, kadang-kadang kalau kita dalam satu project nggak punya sense of belonging, kita nggak kepikiran untuk mengkritik apa yang kita pikirin sendiri. Gitu ya. Kadang-kadang kita udah terlalu puas. Nah, sebelum ke klien, gue mengusahakan supaya itu bisa dilakukan di internal kita dulu. Gitu, oke? Tapi tetap ya teman-teman ya, cara ngekritik itu juga harus dipikirin gitu ya. Nggak tiba-tiba, salah lu bro gitu. Bukan gitu caranya. Atau enggak. Menurut gue gini yang bener. Lu salah. Enggak bisa gitu ya. Jadi tetap harus punya format yang bagus gitu ya. Misalnya kita nanya dulu, maksudnya gimana ya? Sorry, gue masih kurang nyambung nih. Oh kayak gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih ini pendapat gue, lebih enak kayak gini gak sih? Nah itu kan kayaknya akan membuat orang yang dikritik itu jadi merasa, oh gue masih di-appreciate nih, walaupun ada hal-hal yang mungkin kita harus align dulu, biar ketemu nih titik tengahnya di mana antara pendapat kita sama pendapat yang kita kritik. Pendapat kita sama pendapat yang mengkritik kita tadi, atau sebaliknya gitu ya. Intinya ke arah situ sih. Jadi kalau formula yang gue dapat gitu ya, dari selama ini gue mencoba untuk apply di tim gue, itu adalah format kritik itu, apresiasi, solusi, baru diskusi.
Contohnya misalkan ya, ini gue kasih contoh lagi. Ada teman kita atau tim kita ngasih pendapat. Gue akan cenderung ya, gue nggak bilang selalu, tapi cenderung menjawab dengan format kayak gini. Contoh, keren sih idenya, kita bisa pakai itu. Kalau memang applicable, kita bisa pakai itu. Tapi buat tampilan di depan, di dashboardnya nih ya, mungkin perlu kita simplify sedikit deh. Karena kalau tadi menurut pendapat lo kayak gini, ini mungkin akan menyulitkan si user untuk baca bagian ininya gitu. Jadi menurut gue sih bla 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 gitu ya. Dan diakhiri dengan gimana guys kalau pendapat kalian. Nah jadi di depan appreciate, di tengah-tengahnya gue kasih solusi, perlu kita simplify bla bla blanya. Terus di akhir gue bilang gimana guys ada pendapat yang lain nggak gitu. Gue terbuka loh ya buat diskusi. Itu adalah format diskusinya di akhir. Dan itu harus selalu menjadi penutup. Karena kalau kita langsung nutup pakai titik gitu ya, nggak nanya gimana pendapat mereka, ya itu kan kayak udah langsung nutup pintu, udah pendapat gue yang paling benar. Dan itu nggak sehat banget sih menurut gue. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat, tuangkan ide dalam slide. Nah, jujur ya, ini mungkin bisa dibilang salah satu expertise yang gue lagi gembor-gemborin lah di sosmed gue, terutama di sosmed LinkedIn ya. Gue lagi coba membranding diri gue, karena memang gue lumayan intens ya dalam pembuatan slide dalam pekerjaan sekarang, terutama karena di consulting industry kadang-kadang kita perlu membumikan gitu ya ilmu kita. Kebetulan tempat gue kerja kan base-nya adalah data science dan kita perlu untuk membuat si klien itu memahami hal-hal kompleks tapi dalam kemasan yang ringan, sehingga pembuatan slide itu jadi hal yang sehari-hari gue lakuin gitu ya. Nah, terus gini, ide bagus juga kadang-kadang, ide yang ada di kepala kita, sebagus-bagusnya, kalau kita cuma simpan di otak, ya gimana caranya orang bisa tahu, gitu ya. Jadi, sederhananya kayak gitu. Kalian harus bisa mikirin bahwa orang lain, kalau pengen mengakui ide kita bagus, atau at least dia tuh punya ide-ide yang brilian loh, gue pengen ngulik dia, itu gak bakal kepikiran sama orang lain, kalau lu sendiri gak nge-promote diri lu, gitu. Jadi, punyalah mental untuk mempromosikan ide kalian. Kenapa dalam bentuk slide? Pertama, kalau nggak dibentuk dalam slide, menurut gue, misalkan bikin notes di HP, atau cuma sekedar nulis di WA gitu ya. Kan kadang-kadang orang bikin grup WA sendiri ya. Gue kayak gitu sih. Gue tulis tuh ide gue di situ. Kadang-kadang lupa. Nah kalau dalam slide, gue cenderung akan mengingatnya. Karena kalau buka laptop kan, ya kemungkinan besar kita akan membuka slide-slide yang kita buka sebelumnya. Gue biasanya mulai kerja itu dengan Ctrl Shift T. Jadi di Google Chrome Ctrl Shift T itu akan kebuka semua tab dan window-window yang gue buka kemarin gitu ya sebelum gue matiin laptopnya. Nah supaya nggak lupa dan masih ingat, gue put dalam slide. Specifically kenapa Google Slides? Karena pertama Google Slides itu online collaboration, artinya ya lu nggak perlu ngirim PPT kayak sebelumnya ya. Kita kirim PPT dari lokal file kita, orang-orang baru bisa buka kalau dia download dulu. Dan itu adalah step yang menyebalkan menurut gue dan membosankan ya. Harus download dulu, buka dulu gitu kan. Kadang-kadang ada tulisan enable editing, ya itu malas banget. Kalau Google Slides, selama lu terkoneksi dengan internet, lu dan siapapun itu yang dikasih akses bisa ngeliat idenya bareng-bareng. Dan menurut gue kenapa kalian harus mulai, mungkin yang belum belajar, harus mulai belajar nih Google Slides. Karena ada 3 alasan sih. Menurut gua yang pertama itu adalah kita harus mulai belajar Google Slides karena dalam setiap ide yang kita punya itu harus mencakup beberapa kriteria. Pertama nih, idenya adalah storyline ide kita harus jelas. Ya, jadi belajar Google Slides sekaligus mempelajari storyline idea yang jelas. Jadi gimana cara kita merangkai apa yang ada di kepala kita supaya jadi cerita yang bisa diterima semua orang. Kriteria pertamanya itu, storyline idea harus jelas. Terus yang kedua, kita sebagai orang statistik atau data gitu ya, harus punya chart atau data yang readable. Ya, jadi kalian harus bisa membaca ulang gitu ya sebenarnya chart atau data kita tuh. Kalau sebagai orang awam, orang yang nggak terlibat dalam pembuatan si deck ini atau project ini, orang bakal paham atau nggak? Readable nggak? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mulailah belajar slide yang key insight-nya itu terhighlight atau ya terhighlight sih ya. Key insight-nya terhighlight dalam kemasan yang ringan. Jadi gini, kalau
orang ngelihat slide kita, itu key insight-nya kan biasanya di judul slide-nya ya. Atau ada beberapa poin di chart kita, atau dalam kalimat-kalimat yang kita tulis di sana. Itu harus di-highlight, dan dalam beberapa penelitian bilangnya, within 10 seconds, ya 10 detik, orang harus bisa menangkap si key insight tadi. Meskipun belum completely understanding gitu ya, tapi setidaknya dia bisa dapat dulu. Nah, jadi 3 hal itu dalam slide. Real case gue, ya ini mungkin gue kasih tips juga buat teman-teman data analis yang akan memulai karirnya di 2025. Pertama, yang biasa gue lakukan itu adalah setiap kali gue punya ide atau planning gitu ya dalam project bersama tempat gue kerja sekarang, gue selalu memulai dengan Google Slides kosong. Gue tulis di situ poin-poin yang pengen gue bawa dalam slide-nya. Dalam kanvas yang kosong aja, kertas yang kosong gitu ya. Tulis poin-poinnya, gak usah mikirin fontnya, warnanya, desainnya nanti. Pikirin dulu, supaya gak lupa. Oke, itu pertama. Terus yang kedua, gue akan melengkapi lagi dengan flow-nya. Ya, tadi poin-poin, lalu yang kedua gue rearrange. Ini flow-nya kayak gimana yang enak ya. Dan itu butuh waktu untuk sendiri sih, sejujurnya ya. Sebelum kita lempar ke tim gitu. Kedua itu. Terus yang ketiga, masukin hal-hal yang penting kayak screenshot data, chart, gitu ya, atau gambar-gambar yang mendukung isi dari slide kita supaya visually appealing gitu ya buat orang-orang yang baca atau dengerin kita. Nah itu 3 hal yang selalu gue pegang dan selalu gue kerjain sih sampai sekarang. Susah dapat kerja, siapin LinkedIn aja. Buat kalian yang lagi kesulitan nyari kerja atau para fresh graduate yang lagi siapin karirnya di 2025 atau mahasiswa yang pengen siapin amunisi dari jauh-jauh hari, kalian boleh join webinar gue tanggal 23 Februari 2025 hari Minggu jam 1 sampai jam 3 siang. Kalian akan bisa dengerin cerita gue gimana gue bisa dapetin 170 juta bermodalkan LinkedIn dan dari rumah saja. Di webinar itu kalian akan bisa dapetin caranya hands on untuk make up profil LinkedIn kalian supaya menarik. Terus kalian bakal masuk ke komunitas WhatsApp yang isinya sesama pejuang karir supaya bisa sharing-sharing cerita juga dan bisa konsultasi karena ada gue di sana. Dan yang terakhir, kalian bisa dapetin free konsultasi private. Jadi ngobrol langsung sama gue. Dan itu semua bisa kalian dapetin hanya dengan investasi kecil, 20.000 aja. Daripada kalian nonton bioskop 50.000 atau ngopi di kafe 30-40.000, dampaknya cuman ya 1-2 jam aja lah senengnya ya, pulang sampai rumah juga stres lagi. Mending kalian siapin karir kalian dengan 20.000 aja, itu dampaknya buat sepanjang karir kalian ke depannya. Oke, teman-teman, gua tunggu kehadirannya 23 Februari 2025. Balik ke video. Oke, ide kelima, bukan ide ya, tips kelima. Tips kelima itu adalah, gue selalu berpikiran kayak gini, presentasi lo yang paham. Apa maksudnya? Nah ini common mistakes yang banyak banget gue dapetin, termasuk dari diri gue sendiri sih. Tapi banyak juga akhirnya terulang ya kebetulan gue kan ngajar di bootcamp ya. Saat mereka presentasi, itu mereka terkesan kayak nggak confident. Kenapa nggak confident? Padahal mereka sendiri yang buat slide-nya, mereka yang bikin flow-nya, mereka yang ngedesain, nggak mungkin mereka nggak paham isinya kan. Nah, jadi yang gue baca ternyata observasi gue ngelihat bahwa confident-nya ini nih yang masih kurang. Nah, kalian bisa mengasah confident tentunya dengan ya terus berlatih ya, melakukan hal yang sama, presentasi di depan banyak orang, dan itulah yang akan membentuk mental. Karena tentu dengan nonton video ini kalian nggak bisa langsung confident gitu ya. Maksud gue adalah gue pengen encourage kalian untuk memulai membiasakan diri, at least presentasi depan kaca. Itu yang sering gue lakuin dulu sih. Kalau sendiri depan kaca, atau kalau lagi di motor, tutup helm, pakai kaca helm ditutup, kalian belajar presentasi di situ. Minimal membangun kebiasaan otak kalian untuk bisa sinkron sama mulut. Yang dari kepala ke mulut langsung cepet tak gitu ya. Nah itulah yang akhirnya membuat gue juga bisa ya bikin YouTube gitu ya, salah satunya karena gue ngerasa gue punya kemampuan komunikasi. Nah intinya tadi ya, presentasi lo yang paham. Jadi jangan sampai ketika kita sendiri buat slide atau presentasi, ide-ide kita, flow dari kita, tapi kita nggak confident, maka tujuan akhirnya dari sebuah presentasi yaitu mendeliver insight, itu jadi nggak tercapai. Dan itu yang nggak kita mau tentunya. Oke? Jadi be confident gitu ya. Karena terakhir,
Karena presentasi itu bukan soal kesempurnaan, tapi presentasi itu soal jelas dan meyakinkan atau enggak gitu ya. Jadi kalau kalian bisa jelas, meyakinkan delivery-nya, ya udah gitu. Lu udah bisa successfully deliver your presentation. Menurut gue sih kayak gitu. Terus tips yang keenam ini adalah membuat portfolio yang sifatnya butuh bukti bukan janji. Apa maksudnya? Jadi portfolio kalian tuh gini, portfolio itu adalah sebenarnya bentuk yang lebih real dari CV. CV itu kan kayak janji gitu ya buat calon user kita atau HR. Oh, gua pernah punya pengalaman atau experience di sini. Kalau kalian yang baru lulus atau fresh graduate, pernah organisasi bla 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 atau pernah internship di company A. Tapi itu kan hanya sekedar janji gitu ya. Oh, ini dia bakal gua undang nih karena dia nge-state di sana, dia punya pengalaman. Itu kan baru sekedar janji. Tapi buktinya itu dalam bentuk apa? Menurut gua, portfolio adalah bentuk bukti. Kayak orang kampanye gitu ya. Kan butuh bukti bukan sekedar janji. Jadi harus ada items yang bisa visible dilihat sama si calon user kita atau HR. Dan itu salah satunya kalau orang data analis dan pekerjaan serupa, ya menurut gue portfolio sih. Meskipun jujur, gue belum punya portfolio khusus untuk project-project data analis ya, baru portfolio ngajar. Tapi sekarang lagi nyusun portfolio sih gitu ya, mohon doanya. Oke, nomor 7, tipsnya adalah, bukan tips ya ini ya. Kalau di artikel gue tulisnya gini, punyamu kecil, jangan minder. Nah, maksudnya apa? Tentu bukan yang lain ya. Tolong luruskan dan positifkan pikiran kalian. Di sini tuh maksudnya gini. Mungkin gue mulai dulu dari perspektif secara statistik tradisional ya. Statistik tradisional itu kan bilang data yang kecil itu adalah data di bawah 30. Itu zaman dulu. Sekarang kalau data cuman ada 100 biji aja atau 1000 itu pun masih kecil datanya ya. Padahal kalau secara traditional statistics itu data yang udah besar karena lebih dari 30. Cuman zaman udah berbeda nih. Jadi kita coba berpikir bahwa kalau kita bisa punya akses untuk mainin big data, itu much better lah buat karir kita. Karena sekarang udah zamannya Gen AI, zamannya chatbot ya, ChatGPT, Gemini, ada lagi yang baru Qwen Chat namanya. Itu mainnya udah skala besar banget gitu ya. Tapi kadang-kala fresh graduate atau yang baru lulus tuh mikir gini, gue aja pengalaman baru sedikit ya, gimana caranya gue bisa main di big data gitu. Nah, tenang aja teman-teman. Walaupun data kalian kecil, ya tapi lagi-lagi kecilnya di sini masih masuk akal ya, jangan cuman 10-20 baris data, itu keterlaluan. Kalian nggak akan dipermasalahkan, karena yang dilihat sama user adalah bagaimana pola pikir kita. Gue sendiri beberapa kali sih udah dilibatkan ya di tempat kerja sekarang untuk menyeleksi calon kandidat data analis gitu buat tim gue. Yang gue lihat sebenarnya pengalaman dia sih, secara metodologi, secara seberapa seksi metode atau topik yang dia bawa, habis itu flow pengerjaannya. Nah baru nanti gue mikir, oh ini big data atau enggak ya gitu ya. Kalau big data ya itu poin plus banget gitu. Kira-kira itu nomor 7 teman-teman, jadi gak usah minder ya. Terus nomor 8. Nah nomor 8 tipsnya adalah kalian harus punya side hustle. Ya, side hustle biar settle gitu ya. Kalau dibikin tagline-nya. Gue udah mendapatkan dan mungkin hidup gitu ya dari side hustle gue juga sejak tahun 2022. 2020 sih sebenarnya, dari zaman gue sering ngedit video pas zaman pandemi. Tapi yang lumayan gede itu duitnya sebenarnya dari 2022. Gue side hustle-nya adalah ngajar dan ngisi-ngisi lah ya, ngisi-ngisi kelas gitu, online ataupun offline. Kalian juga mungkin udah nyadar kenapa side hustle itu penting, karena sekarang udah masuk eranya tech winter, di mana udah banyak company yang mulai cut budget mereka, jadi mereka efisiensi lah ya judulnya, nggak pengen banyak ngeluarin duit, tapi dia pengen memaintain orang-orang yang kompeten di company-nya. Mending dia maintain orang-orang itu, gajinya sedikit dinaikin, tapi dia bisa buat long term, daripada dia per 6 bulan sekali itu ngerekrut 5 karyawan baru, itu kan bakal ngeluarin duit banyak gitu ya. Jadi menurut gue agak ngerinya adalah, oke sih kalau kalian masuk kriteria tadi. Kalau kalian gara-gara tech winter akhirnya tersisih, atau buat yang fresh grad belum masuk ke dalam
pasarnya company tadi, kalian kan jadi ya dalam tanda kutip nganggur dulu gitu ya. Nah, cuman sampai kapan nganggurnya gitu. Nah, kalian harus bisa mempersiapkan diri dulu. Kira-kira side hustle gue nih apa? Ya, side hustle banyak banget teman-teman. Kalau di bidang data dan statistik, kalian bisa freelance. Walaupun nggak mudah, gue tahu. Tapi silahkan dicoba dulu. Pakai tips yang nomor 6 tadi ya, bikin portfolio. Kalian bisa mulai freelancing. Ya, sebenarnya yang paling mudah itu dengan orang yang networkingnya dekat sama kita. Kita bisa nge-freelance misalkan anak-anak S2 di kampus kita, atau adik-adik kelas kita, mungkin kalau ada yang bisa dibantu gitu ya. Ya mungkin dari situ sih kalau menurut gue yang paling accessible buat kalian coba gitu ya. Kalau gue kan ngajar ya, it's something that will not happen to everyone gitu ya. Jadi memang harus punya dulu, ya itu kombinasi antara kesempatan sama keberuntungan gitu ya. Gue nggak bakal bilang, ayo ngajar atau side hustle-nya ngajar aja, nggak bisa. Yang paling accessible freelancing dulu, nggak perlu mikirin duitnya buat awal-awal. Ya mungkin kata orang bullshit nggak mikirin duit, ya gue mikirin duit. Cuman maksudnya nggak langsung matok sekian juta gitu ya. Itu orang pasti bakal lari. Sesuaiin dengan experience kalian. Gitu. Terus mungkin yang pernah gue lakukan juga, pernah gue browsing adalah katanya bisa jual dashboard template. Nah, gue belum nyoba jujur. Kalian bisa bikin dashboard template itu di Notion atau di Google Sheets kata searching gue di Google ya. Tapi gue belum kebayang sih. Nah, mungkin kalian ada yang udah pernah, boleh ditulis di kolom komentar ya. Kira-kira gitu sih. Nah, kuncinya adalah biar bisa side hustle, kalian harus punya time management sama harus punya tuntutan hidup. Ya, kalau kalian masih ngerasa gue fresh graduate, orang tua gue masih bisa ngasih duit tiap bulan, gue tidur-tiduran di kamar, tanpa mikirin gue harus jadi apa 5 tahun ke depan, ya masih nggak masalah. Ya kalau itu sih ya terserah kalian. Ini gue buat kalian yang memang punya tekad kuat, pengen segera mengubah hidup, ya lakukanlah hal ini. Dari sekarang minimal screening dulu expertise kalian apa, gitu ya. Dulu gue berhasil men-screening expertise gue. Pertama itu kreatif, kedua itu ngomongnya memiliki tone atau nada yang bukan tinggi ya, tapi lebih ke engaging ya. Menurut orang-orang juga beberapa sempat ngomong gitu. Jadi pas ngajar tuh enak katanya. Ya udah akhirnya gue mutusin untuk ya gue ngajar deh. Karena ngajar itu kan gak cuma ngomong, bikin slide juga gitu. Ya kira-kira kayak gitu ya, teman-teman. Jangan bergantung sama satu source of income lah di 2025. Tips ke-9, gak berhubungan dengan data science, tapi berhubungan dengan kehidupan secara umum. Menurut gue tipsnya adalah jaga badan kalian itu sehat. Ya. Analisis boleh berkelas, tapi badanmu masih waras nggak? Nah itu harus dipikirin. Gue sudah melakukan, ya maksudnya udah menjaga tubuh gue ya mungkin sekitar 2 tahunan sampai 3 tahun terakhir. Dulu gue rajin jogging sekitar 1,5 tahun. Habis itu gue beralih ke gym. Nah ini gue bukan sok atau si paling anak gym ya, tapi menurut gue ini yang gue rasain setelah gue membiasakan diri menjaga kesehatan fisik gue, itu pikiran tuh jauh lebih fresh. Terutama nih kalau teman-teman belum kepikiran untuk nge-gym atau mungkin mau lari dan sebagainya, olahraga gitu ya. Coba aja deh kalian pernah gak sih ngerasa di satu titik udah stuck, bikin skripsi kayak gitu ya, atau kerja di kantor, dan pelariannya ujung-ujungnya apa? Misalkan ngopi, hangout, yang ngeluarin duit untuk yang impact-nya itu jangka pendek, pasti stresnya itu gak akan keangkat. Ya ini pendapat gue sih ya. Setelah gue ngebiasain olahraga, ternyata setelah olahraga tuh katanya kan hormon apa sih? Endorfin, terus apa lagi? Dopamin ya? Apa? Psikotanin. Serotonin. Nah, serotonin dan sebagainya itu bakal keluar dan itu yang bikin kita jadi fresh, jadi happy dan akhirnya pikiran kebuka gitu. Nah, buat kalian mulai dengan yang sederhana aja dulu gitu ya, workout di rumah misalkan, mulai dengan push up, sit up gitu ya, nggak masalah. Yang penting biasain keluarin keringat, metabolisme lebih bagus, pikiran juga jadi lebih waras. Menurut gue sih gitu, itu penting banget. Habis itu setelah badan kalian sehat, barulah mikirin keuangan company kalian ya. Jadi lebih pentingin badan kalian dulu, baru keuangan company ya. Canda. Dan terakhir tips ke-10, ini yang penting banget menurut gue, dan ini jadi kunci kenapa gue bisa jadi diri gue sekarang, itu adalah networking. Menurut gue networking itu adalah magic button karir. Kenapa? Ini real case pengalaman gue ya.
gue dulu pertama kerja itu di sebuah International Forestry Research. Gue dapet tawaran karena gue kenal sama alumni gue yang kerja di sana. Itu pertama. Yang kedua, kerjaan gue sekarang nih di consulting industry ya. Gue dapet karena pertama sih memang banyak alumni gue di tempat kerja sekarang ini ya. Tapi yang paling penting itu adalah, bukan paling penting, kuncinya waktu itu gue sempat menang lomba yang diadain sama tempat kerja gue sekarang. Itu kan networking juga ya. Jadi di luar kenal doang, mungkin teman-teman bilang ya elah cari kenalan susah, susah bang gitu ya. Ya udah kalian bisa coba manfaatin kompetisi-kompetisi, barangkali dari situ juga dapat networking gitu. Akhirnya gue di offer juga kerjaan di tempat kerja sekarang. Itu sih menurut gue teman-teman ya. Terus networking juga bisa kalian dapatin dengan main di LinkedIn. Nah, gue mungkin nanti akan bikin video selanjutnya juga tentang LinkedIn ya, insya Allah. Gimana LinkedIn itu akhirnya bisa bikin gue dapat ya lumayan banyak lah duit dalam 2-3 tahun terakhir. Karena side job gue yang ngajar di bootcamp ataupun di salah satu kementerian top di Indonesia, itu pun tawarannya karena mereka lihat postingan gue di LinkedIn. Ya, penasaran nggak gue posting apa ya? Mungkin nanti ya di next video. Mungkin dari gue itu sih ya 10 tips tadi dan diakhiri dengan networking. Dan sekali lagi teman-teman, networking itu banyak banget, nggak hanya sekedar kenal. Kalau kenal doang pas dari kampus atau kenalan orang tua, ya menurut gue nggak reliable ya approach-nya. Kalian memang harus door to door, kalian harus jemput bolanya. Kalau ada event-event tertentu, seminar gitu ya, kalian kenalan lah sama pengisinya, pengisi acaranya gitu ya. Habis itu pulang dari situ connect ke LinkedIn-nya gitu. Dulu gue pernah mencoba hal itu pas gue masih kuliah. Gue connect ke LinkedIn apa ke IG-nya ya. Dulu gue punya LinkedIn sih kayaknya. Kayaknya ke IG-nya deh. Dan setelah itu LinkedIn gue bikin, gue connect juga ke dia. Dan cukup welcome sih gitu ya. Ya kalau bisa sesekali so asik lah komen-komen di LinkedIn-nya atau reply story IG-nya dan sebagainya lah gitu ya. Kalian mungkin lebih jago menjilat lah dibanding gue. Enggak, bukan menjilat sih. Lebih ke bisa bersosialisasi dengan cara kalian sendiri. Senyamannya aja, nggak usah ngikutin banget plek-ketiplek cara gue. Nah kira-kira itu teman-teman, kayaknya udah cukup sih ya 10 tips. Mudah-mudahan dengan tips-tips yang tadi kalian bisa either pertama itu mempersiapkan diri lebih baik kalau yang belum lulus kuliah, atau yang udah lulus tapi sedang mau cari kerja, sekarang jadi lebih terarah, apa sih poin-poin yang belum gue punya tadi, harus segera di-prepare. Dan yang ketiga adalah kalau kalian yang udah punya kerja tapi sekarang lagi mau cari kerjaan baru di 2025 dan mungkin switch karir gitu ya, siapin hal-hal ini. Kira-kira itu yang bisa gue share buat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga juga setelah ini video-video lainnya bisa lebih insightful buat kalian. So ditunggu di next videonya. Thank you. Bye.